Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wian Arya Kusuma dengan NIM E1B020171. Di sini saya sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin berlangsungnya kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 11. Namun sebelum kita ke penjelasan materi, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama saya sendiri, Wian Arya Kusuma. Kemudian yang kedua itu ada Sultan Putra dengan NIM E1B020156. Kemudian yang terakhir ada Seri Sulastri dengan NIM E1B020151. Nah, di sini kelompok 11 itu akan menjelaskan materi mengenai pengertian kontribusi mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wian Arya Kusuma dengan NIM E1B020121, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional Indonesia tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Jadi, peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Nah, dengan kemampuan terintelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dalam kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa itu diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampus, kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat sekitar, dan yang terakhir itu ada lingkungan lokal atau nasional. Nah, lingkungan keluarga dipercaya menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam rangka anti korupsi, keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari statusnya mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat lokal atau nasional terkait dengan statusnya sebagai mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan di lingkungan keluarga. Nah, internalisasi keluarga anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarganya. Nah, misalnya nih, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga lainnya, peraturan yang ada itu harus dipatuhi. Apakah sudah dipatuhi atau tidak? Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok dan berputar. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Kemudian terampasnya hak orang lain itu merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini, terutama di negara Indonesia, sudah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
Jadinya kita itu harus benar-benar memahami mana yang memang menjadi hak kita dan mana yang memang menjadi kewajiban atau apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Itu semua harus kita pahami sebagai masyarakat yang taat tentang peraturan. Nah, Baik, yang akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Sultan kepada Sultan, saya persilahkan. nilai-nilai yang ditanamkan seorang orang tua kepada anaknya bermula dari lingkungan keluarga, yang pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Paling tidak ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Dan jika pendidikan anti korupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia. Nah, kemudian di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa itu sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Nah, untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak tergiur untuk melakukan perilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seseorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar, dan mengikuti perkuliahan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada komunitas, mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, deklarasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye, ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Nah, nanti kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya Sri Sulastri dengan NIM S1 B020151. Nah, di sini saya akan membahas kontribusi mahasiswa dalam mencegah korupsi di dalam lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritik peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi terakhir, yaitu kontribusi mahasiswa dalam upaya mencegah korupsi pada tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada mahasiswa luas
dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas dari lingkup yang lebih luas. Dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan berkat amat yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia harus hidup sejahtera. Jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut, tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada yang menderita karena sakit, dan tidak mampu untuk berobat. Tidak ada lagi kebodohan, karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi, karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak. Tidak ada kemacetan yang parah, karena kota tertata dengan baik. Anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata one, Indonesia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa dengan melihat begitu kayanya negeri ini. Teman-teman bisa membayangkan. Oleh sebab itu, mari satukan langkah. Mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini, serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil, namun pasti dan penuh integritas.